أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kemarin membahas cucu laki-laki, juga ada cucu perempuan di halaman 12 itu. Cucu perempuan dari anak laki-laki 2 atau lebih. Sekarang kita masuk ke saudara laki-laki sekandung. Nanti agak panjang pembahasannya kalau saudara ini. Ada saudara laki-laki kandung, nanti ada saudara seibu, saudara laki-laki seibu. Nomor 2. Ini kok nomornya nomor loro mulai kan ini. Cucu perempuan harusnya 13 nih. Nomornya keliru. Masya Allah. Ya. Harusnya cucu perempuan ini dari anak laki-laki itu harusnya nomor 13. Dan laki-laki yang terkandung itu 14. Saudara lebih dari 1, 15. Saudara laki-laki sebapak. Ini karena agak panjang, manusia kita mundur dulu saja ya, mundur yang ini. Kemarin agak kelewatan nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Kakek, nenek dari arah bapak, dan nenek dari arah ibu. Nah ini. Kemudian nanti bisa menyicil saudara. Jadi di halaman 11 ya, itu ada kakek. Jadi kakek itu pertanyaannya yang pertama, apakah mayit meninggalkan bapak? Ini ya, mayit apakah meninggalkan bapak? Artinya bapak masih ada. Kalau bapak masih ada, maka kalau iya, jawabannya iya, maka kakek tidak mendapatkan bagian mahjub. Kakek itu mahjub oleh bapak. Mahjub itu terhijab, terdinding oleh bapak. Ketika bapak ini masih ada, maka kakek A ini ya tidak mendapatkan bagian. Tidak, sekarang mayat tidak meninggalkan bapak. Ketika mayat meninggal, bapaknya sudah meninggal lebih dulu. Maka kakeknya masih ada gitu loh. Jadi mayat ini meninggal, ini sudah meninggal lebih dulu, ini masih ada. Pertanyaannya, apakah mayat meninggalkan anak laki-laki atau cucu atau cicit laki-laki dari anak laki-laki? Ini ya. Jadi mayat apakah masih meninggalkan anak laki-laki Y atau Z ini? Atau YZ-nya sudah tidak ada, tapi masih ada D atau E, atau H atau I, atau L. Ini kan cucu ya, cucu laki-laki semua dari anak laki-laki, jalurnya laki-laki. Jadi ketika ketika ini meninggal, apakah masih ada YZ, atau bisa YZ, bisa D atau E, atau H, atau I, atau L. Ini laki-laki semua ya kotaknya. Atau cicitnya ini N, P. Ya, jadi cicit laki-laki dari anak laki-laki N, P. Mungkin ini sudah tidak ada semua tidak ada. Artinya tidak ada itu pernah ada terus tidak ada gitu loh. Jadi nek memang tidak punya malah enggak, tapi kalau ini pernah ada, artinya dia punya keturunan, ini masih mungkin dapat gitu loh. Tapi kalau ini tidak pernah ada kan ini ya mungkin itu tuh nggih. Paham nggih? Nek iki ra tau eneng ning donya ya iki ra mungkin eneng. Kan ngono to nggih. Maka kemungkinannya cuman ini pernah ada tapi meninggal lebih dulu sebelum ini sehingga meninggalkan ini. Kalau iya, maka kakek itu mendapatkan 1/6. Kalau masih ada ini,
Ini tidak harus semuanya, satu saja cukup ya. Y saja cukup, Z saja cukup, atau D saja cukup, E saja cukup gitu. Bagian kakek 1/6. Kalau tidak sekarang ini sudah nggak ada semua, usrane kabeh blas. Nggak ada, dulu pernah ada, sekarang nggak ada. Atau memang tidak pernah ada. Terus pertanyaannya balik ke soal nomor 3. Apakah mayit meninggalkan sebagian atau seluruh ahli waris yang ada di bawah ini? Siapa saja itu? 1, anak perempuan. Ini anak perempuan. W atau V. 2, ibu. Ini ibu. Ya. Ibu di sini. Terus suami atau istri nggak ada gambarnya ini. Ya, ini bisa laki-laki bisa perempuan toh. Kalau ini perempuan ya berarti apakah meninggalkan suami? Kalau ini laki-laki apa ya meninggalkan istri gitu loh. Kalau ada. Terus cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu 4 F G dari anak laki-laki Y. Atau di sini J K dari Z. Ya. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki ini J K E E F sama G. Kalau iya, kalau ada salah satu saja, tidak harus semuanya ya. Ada salah satu dari orang-orang ini, anak perempuan seorang atau lebih, ibu, suami atau istri, cucu perempuan, maka kakek mendapatkan 1/6. Kakek bagiannya 1/6. Kalau tidak, ini semua tidak ada sama sekali, maka kakek itu menjadi asobah, semua harta warisan menjadi hak kakek. Lah, masa itu hak kakek? Iya, karena kan nggak ada, udah nggak ada semuanya gitu loh, sudah nggak ada semuanya berarti jadi haknya kakek harta warisan itu. Jadi kakek menempati posisi sebagai kayak posisinya bapak. Kalau masih ada nenek, nanti lain lagi. Nenek itu mana? Ini ya. Ini kan. Ini kakek, ini nenek loh. Kalau masih ada nenek, nanti sepertiganya untuk nenek. Ini dari arah bapak ya. Sepertiga. Ini nenek dari kita baca sekalian yang nenek ya. Itu gitu bagian kakek. Ini teorinya dulu. Ada pertanyaan? Teorinya nanti kita masuk ke perhitungan. Biar ora bosan kalau tak genten ngadeg nggih. Sekarang berikutnya nenek. Bagiannya nenek. Ini kalau nggih kudu nyekel niki ra nyekel iki ya ora iso. Sajak ya apal padahal ora. Bagiannya nenek nggih. Pertanyaan pertama, apakah nenek meninggal? Apakah mayit meninggalkan ibu? Ini bagian nenek kan ini nenek, ini juga nenek. Ini dari arah bapak dulu ya, yang 9 itu yang sini dulu. Nenek dari arah bapak dulu. Sekarang mayit, apakah mayit itu meninggalkan ibu? Kalau mayit meninggalkan ibu, maka nenek dari arah bapak ini tidak mendapat bagian. Nenek tidak mendapat bagian mahjub. Jadi ibu itu mendinding nenek, menghalangi nenek walaupun nenek dari arah bapak. Ibu masih ada, maka nenek 4 dan 1 ini tidak dapat, sama-sama nggak dapat gitu. Nah, sekarang mayit tidak meninggalkan ibu, ibunya sudah meninggal lebih dulu. Sudah meninggal lebih dulu, maka pertanyaan berikutnya, apakah mayit meninggalkan bapak? Mayit apakah masih ada meninggalkan bapak? Iya. Kalau jawabannya iya, maka nenek juga mahjub. Jadi mayit masih ada bapaknya, maka nenek yang ini kan yang kita bahas ya, ini mahjub sudah terdinding, terhijab. Sekarang kalau tidak, bapak sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, maka pertanyaan berikutnya ke nomor 3. Apakah antara sebagian nenek dari arah bapak dengan mayit ada keturunan yang menyambungkan yang masih hidup, baik laki-laki maupun perempuan? Apakah sebagian nenek dari arah bapak dengan mayit, jadi nenek dari arah bapak ini
dengan mayit, kan mayitnya ya, kan nyambungnya di sini nih, nyambung ke sini. Itu apa masih ada keturunan yang menyambungkan, baik laki-laki maupun perempuan? Keturunan yang menyambungkan itu maksudnya bagaimana? Jadi masih ada yang lain. Jadi ini kan, ini mayit ke arah sini, ya. Ini ada bapak di sini. Kalau itu sudah tidak ada, kalau masih ada, maka nenek terhalang, keturunan yang masih hidup tidak mendapat bagian mahjubah, dia terhijab. Jadi gini loh, sebagian nenek dari arah bapak dengan mayit, bagian nenek dari arah bapak dengan mayit ada keturunan yang masih menyambungkan. Jadi apakah masih gini, ini bapak, ini nenek, lah di sini nih, ini ada anaknya kan, lah ini loh, ini ya di sini nih, ini berarti kan saudaranya bapak, ya, pamannya mayit kan ini, itu keturunan yang menyambungkan. Kalau ini masih hidup, maka nenek terhalang, tidak mendapat bagian, dia mahjub, karena ini nanti jadi hijab, jadi hajibnya, ya. Terus kalau tidak, kita pindah ke soal nomor 5, langsung ke soal nomor 5, bukan ke nomor 4 tapi ke nomor 5. Tidak ada. Ya kok nomor 5 ini kok nih? Berapa nih? Iya tidak loh. Nomor 5 ini kok hilang? Walah. Tenanan nih. Tenanan hilang. Sekejap. Faraid. Faraid lengkap. Halaman 12 nih. Delapan, 9, 10, 11, 12. 11 paling bawah dan 12. Tidak, nenek mendapat bagian. Oh, dia hilang, insya Allah. Nomor 5 ini kok hilang ini? Berarti kalian sebenarnya nanti lo rampung dah. Nomor 5. Oke. Berarti tidak usah kita bahas dulu, bisa kita tunda dulu dalam pembahasan. Oke, kita bahas ternyata keliru. Baik. Jadi kita kembali ke awal tadi. Sekarang saudara selesai, saudara laki-laki kandung nomor 2, 2 meneh. Ini kalau di nomor 14 dicorek mengi, lo ganti nomor ini. Ini bisa diganti nih, ini kok dicorek mau. 14, yang satunya itu 13. Jadi itu perempuan ini 13. 13, oke. Pertanyaannya sekarang saudara itu kan berarti saudaranya mayit itu kan di sini. Ini tahu ya. Ini mayit, ini saudara perempuan, ini saudara laki-laki. Saudaranya mayit. Pertanyaan, sekarang saudara laki-laki sekandung ini. Bagian yang kita bahas sekarang yang ini. Yang nomor 14, harusnya 14 ya. Pertanyaannya, apakah mayit meninggalkan orang-orang yang tersebut di bawah ini baik sebagian atau seluruhnya? Yang pertama bapak. Mayit masih punya bapak enggak? Bapaknya masih sugeng enggak? Satu. Kalau masih, berarti saudara laki-laki tidak mendapatkan
bagian. Atau anak laki-laki, anak Y dan Z, satu saja cukup ya. Kalau ada anak laki-laki, saudara tidak dapat bagian. Atau kakek di sini kan, ini kakek di sini itu tidak, kakek itu yang dapat cuma dari arah bapak nih, dari arah ibu mboten itu. Jadi dari arah bapak saja. Terus atau cucu laki-laki, ini D E H I L, D E H I L. Salah satu masih ada. Kalau salah satu saja di antara sekian banyak orang tadi, bapak, anak laki-laki, kakek atau cucu laki-laki itu masih hidup, maka saudara laki-laki kandung tidak mendapat bagian. Ini mahjub, terhalang, tidak mendapatkan bagian. Nah, oke. Yang pertama begitu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Sekarang kalau ini bisa tidak ada, iki wis reneng kabeh, bapak ndak ada, kakek ndak ada, sudah. Tidak satupun di antara mereka yang masih hidup, reneng kabeh. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah mayit meninggalkan orang-orang yang disebutkan berikut ini, baik sebagian atau seluruhnya? Satu, ibu. Masih ada ibu apa enggak? Nanti kalau masih ada ibu, pindahnya ke soal nomor 8 pertanyaannya. Ya. Ibu atau suami atau istri, ini kan bisa laki-laki bisa perempuan, ya. Suami atau istrinya, atau nenek, satu orang atau lebih. Ini nenek, ini juga nenek, ya. Ini nenek dari bapak, nenek dari arah ibu. Atau cucu perempuan. Sekali lagi cucu perempuan itu yang dapat cuma dari anak laki-laki, nggih. Yang ini dari anak perempuan sudah tertutup semuanya. Jadi bunyinya memang cucu perempuan saja, tapi yang dimaksud cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, gitu. Karena ini yang ada namanya ada hurufnya di sini tertutup semua. Kalau mayit masih meninggalkan orang-orang ini, maka pindah ke soal nomor 8. Kita lihat sekarang soal nomor 8. Jadi misalnya ibunya masih, ibu EJ, yang lain sudah meninggal tapi ibunya masih. Ya berarti kita langsung ke nomor 8. Pertanyaannya, apakah mayit meninggalkan saudara seibu? Mayit meninggalkan saudara seibu enggak? Saudara seibu kan ini. Gitu. Bingung betul? Yang di sini kan saudara sebapak. Yang ini saudara sebapak, yang ini saudara seibu. Ini mayit, ini saudara kandung, laki-laki, perempuan. Terus ini ibunya toh, ibunya mayit, ini bapaknya mayit. Ibunya mayit pernah nikah dengan orang lain, gitu kan? Ini enggak dapat, tetapi saudaranya, ini kan jadi saudara seibu, ini ibunya podo toh, nggih. Ibunya podo, bapaknya beda nih, ibunya podo. Ada saudara laki-laki, saudara perempuan. Namanya saudara seibu ini. Masih bisa mungkin dapat saudara seibu ini. Maka pertanyaan berikutnya, kalau saudara kandung itu bagiannya berapa? Nek eneng ini, ada saudara seibu ini, maka dia nanti akan bergabung dengan ini, yang saudara seibu itu. Ini ya, jadi ke soal nomor 9. Sesudah itu ke soal nomor 9. Muga-muga mboten kangelan nggih. Kula sing nerang niki ragu-ragu jane kangelan mboten. Jadi saja supaya tidak nggerambyang, gini saja. Kita buat soal. Nah, kita buat soal nggih. Coba ini kita buat soal dulu. Sekarang satu orang meninggal, dia meninggalkan ini saja. Jadi tidak ada anak, langsung biar dapat saudaranya, biar dapat nggih. Meninggalkan satu ibu, ya. Tolong ditulis dulu, tak tulisnya di sini. Terus nomor gimana nggih? Ibu (24) lagi ya. 24 ahli warisnya, ini harta warisnya, HW-nya. Ahli warisnya adalah
ibu. Saudara kandung. SDR, LK, KD, kandung. Terus saudara seibu, SDR, LK, ibu, SDR, PR, ibu, ini satu-satu semua ya. Satu-satu gitu. Nah, sudah, coba. Sekarang kalau begini, ahli warisnya cuma ini. Kita cek nih, kita coba kita garap. Bagiannya masing-masing berapa itu. Ini kan sesuai dengan yang ada di kitab, yang di kitab kita ini ya. Jadi kasusnya semuanya sudah, ahli waris cuma tinggal itu saja ahli warisnya. Ibu, kemudian saudara kandung, laki-laki kandung satu saudara laki-laki seibu, satu saudara perempuan seibu. Ini nanti masuk ke bab mustarokah itu. Sepertiga. Kurang siji berarti ini. Ini kurang satu itu berarti istri tambah tunggal, tambah satu suami. Ini berarti garapnya nanti pakai bab khusus mustarokah ini nggih.
yang di halaman 13. Saya terangkan dulu, mudah-mudahan tidak tambah bingung. Ngeten. Saudara seibu, silakan dilihat halaman 13 paling bawah kanan nggih, bab khusus mustarokah itu. Bab khusus mustarokah. Mustarokah itu bersekutunya saudara sekandung dengan saudara seibu. Bersekutunya saudara kandung dengan saudara seibu. Saudara kandung itu kan dia jadi asobah, ya, bisa jadi asobah dia mendapatkan sisa harta. Ini di nomor 10 halaman 13 juga kolom kanan yang nomor 10 itu ya. Itu kan kalau tidak saudara kandung laki-laki menjadi asobah mendapatkan semua sisa harta, bila lebih dari satu orang maka dibagi sama rata sesama mereka. Sudah selesai. Tapi sekarang ada bab mustarokah. Mustarokah itu gini. Suatu keadaan seperti kita ketahui bahwa saudara seibu, ibunya sama. Itu tulisanmu, catat. Ini saudara seibu ini sudah dinaskan ini dalam ayat. Kan dulu di depan, bagian depan sana, kemudian ini kok di halaman saudara seibu itu di halaman halaman 3. Kalalah itu ya, kalalah. Dalam halaman 3 niku sing kolom kiri nggih, paling bawah, halaman 3 kolom kiri paling bawah. Dalam keadaan kalalah, seorang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6. Kalau dalam keadaan kalalah, saudara seibu lebih dari 2 orang, maka mendapatkan bagian 1/3. Harta warisan dibagi sama rata. Laki-laki perempuan sama gitu loh. Saudara ini bukan anak besok. Nah, gitu. Jadi di sini kalau saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu masing-masing dapat 1/6. Kalau lebih dari 2 masing-masing 1/3 itu dibagi sama mereka itu. Nah, gitu. Kalau lebih dari 2. Nah, terus kalau saudara kandung itu kan lain ya. Ini dalam ayat 176 surat An-Nisa itu kolom kanan ya. Itu bagian saudara kandung. Dalam kondisi kalalah, saudara kandung hanya seorang perempuan saja, maka dia mendapatkan separuh harta. Kalau dalam kondisi kalalah, saudara kandung laki-laki menjadi asobah. Jadi dia jadi asobah bareng-bareng kayak anak gitu ya. Kalau saudara kandungnya cuma 1 perempuan dapat separuh harta gitu ya. Kalau 2 atau lebih perempuan, saudara kandungnya 2 atau lebih 2/3 kayak anak perempuan, kedudukannya seperti anak perempuan. Nah, terus kalau saudara kandung laki-laki sama perempuan maka jadi asobah bareng-bareng ini ya. Berdua ini sama itu adanya ini maka jadi asobah bareng-bareng. Lalu bagiannya 2/1 saudara kandung. Tapi kalau saudara seibu enggak. Saudara seibu itu punya bagian tertentu. Gitu loh. Tidak asobah. Bukan asobah kalau saudara seibu. Dia kalau ada perempuan 1, laki-laki 1, itu bagian 1/6. Kalau lebih dari itu, perempuannya 2, saudara kandung perempuan seibu 2 atau laki-lakinya 2, jadi lebih dari itu 1/3 dihitung bareng-bareng. Dihitung saudara seibu ini misalnya ini banyak gitu ya, cuma 2 ini. Kalau begini kondisinya, ini 1/6, ini 1/6, podo. Untuk bagiannya podo, orang kok sijine 1/3 mboten. Ini 1/6, ini juga 1/6. Lah nanti ada kejadian, kalau sekarang ini ada semuanya, punya saudara seibu, punya saudara kandung. Ada kemungkinan kalau kasus tertentu, ada kemungkinan ini dapat bagian, yang ini nggak dapat bagian.
Saudara kandungnya ora entuk bagian. Kenapa? Karena sudah dibagi ke pembagian sebelumnya, zawil furud itu. Ya, kita masuk ke bab mustarokah itu. Kalau ini ya, saya bacakan lagi kembali ke halaman 13-14 ya. Saya bacakan pelan-pelan. Saya ulangi lagi, sebagaimana diketahui, saudara seibu apabila tidak mahjub loh ya. Saudara kan mahjub kalau ada anak, ada bapak itu kan ya. Itu sudah tidak ada semua itu. Jadi dia dapat bagian. Mendapatkan 1/6 bagian harta warisan jika hanya satu orang. Dan memperoleh 1/3 bagian harta warisan jika jumlahnya 2 orang atau lebih. Ini ya, 2 orang ini berarti atau lebih, ini 1/3 dihitung bareng. Itu saudara seibu. Saudara seibu itu tidak terdinding, tidak terhalang oleh saudara kandung. Tidak seperti saudara sebapak yang mahjub oleh saudara kandung laki-laki. Kalau saudara sebapak, tinggi, bapak, niki nggih. Ini saudara kandung, saudara sebapaknya mayit ini. Ini kalau ada saudara laki-laki ini, saudara kandung laki-laki, dia mahjub. Dia terdinding, enggak itu warisan. Tidak dapat warisan. Tapi kalau saudara seibu malah enggak. Saudara seibu itu walaupun ada ini, dia tetap dapat warisan. Gitu loh. Dia tetap mendapatkan warisan. Sudah ya. Maka saudara kandung adalah asobah. Asobah itu, mohon dicek di halaman 14, di kolom kiri yang atas ya, alinea ketiga itu. Asobah dalam satu keadaan bisa mendapat bagian besar. Kalau ahli warisnya cuma sedikit, dia dapat bagian besar. Asobah kan? Tapi dalam keadaan lain bisa mendapatkan bagian kecil, sedikit saja, atau bahkan tidak mendapat bagian. Bisa jadi. Goro-goro entek gitu loh dibagi orang-orang sebelumnya, karena dia asobah kan. Nah, maka kalau kondisi tertentu, dia bisa tidak mendapatkan bagian. Demikian juga halnya bila saudara sekandung laki-laki bersama saudara seibu bertemu dengan ahli waris lain yang tidak menjadi hajib bagi mereka, tidak mendinding, tidak menghalangi mereka. Siapa itu? Suami, istri, ibu, nenek, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini kondisinya sekarang ini, misalnya ini tadi ya, suami ini kan suami, ibu ya, suami, ibu. Kalau ada ibu kan nenek tidak dapat ya. Jadi suami, ibu terus ini. Sekarang kita hitung. Coba kita hitung berapa ini. Kalau bagiannya sekarang ini kan logarame men nggih. Angel gitu soalnya. Ibu tadi berapa? Ibu suami setengah. Saudara perempuan ibu, seibu, ini kan 2 toh. Saudara perempuan ibu nggih. Saudara perempuan ibu saudara lagi setengah nggih. Saudara perempuan seibu ya cuma 1, 2 berdua ya. Berarti kan per 6/6. Saudara seibu. Karena 2 orang berarti kan ini bersekutu dalam 1/3 kan ini ya. Ini bersekutu dalam 1/3. Bersekutu dalam 1/3. Nah, gitu loh. Berarti ini pinten niki. Setengah, 1/3, 1/6, sinten sisane niki nggih. Masih ada sisanya enggak? Setengah ini 2/6, ini 1/3 itu 2/6, ini kan 2/6 ya. 2/6, 1/6, habis nggih. 2/6 tambah 1/6 kan 3/6, setengah tambah ini nggih. Jadi ini habis. Saudara laki-laki kandung enggak dapat apa-apa. Ini kan kasusnya ini ya. Jadi sekarang kita hitung. Kita hitung dulu dengan cara itu tadi, dengan cara yang ada di situ. Ini 1/6,
ini saudara-saudara seibu ini, seibu dua ini sepertiga. Nanti dibagi dua. Ini seperenam, kita itu seperenam tambah setengah, tambah 1/3. Samakan penyebutnya, seret, 6, ya kan? Ini pinten? 1, ini pinten? 3. Ini pinten? 2. 6/6 lagi. Sama dengan 1. Tek pisan. Lagi entuk apa iki? Ora entuk apa-apa. Janggal. Kok janggal? Sedangkan saudara seibu saja dapat loh. Padahal saudara kandung itu ibunya kan sama. Gitu nggih? Saudara kandung itu ibunya sama enggak dengan mayit? Sama. Lah saudara ibu aja dapat loh. Saudara kandung ini ibunya padha ya. Lho kok ora entuk? Nah gitu loh. Maka ulama kemudian menyebutkan pakai mustarokah ini. Ini kan saya terangkan di sini ya, silakan dicek. Kalau warisan dibagi di kalangan mereka dengan saudara kandung sebagai asobah, maka saudara kandung tidak mendapat bagian sama sekali. Ini dianggap janggal itu aneh, gitu. Tidak adil. Kenapa? Sedangkan saudara seibu saja mendapatkan bagian. Bagaimana mungkin saudara kandung yang berarti ibu mereka juga sama, gitu kan? Itu kok tidak mendapat bagian? Kan wajar toh nggih? Orang tanya kan aja. Loh, sampai nanti di sebagian riwayat disebutkan, wes ngene wae lah. Nek ini sampai mereka itu mengatakan begini, ada kejadian itu ya di waktu di hadis kita dapatkan. Wes anggaplah bapak saya itu batu gitu. Jadi saudara seibu gitu maksudnya, ya kan? Bapak ini dianggap patuh ya dudu wong. Jadi saudara seibu kan jadinya, gitu loh. Paham? Itu gitu saja. Jadi kok bisa iki kok malah rentuk bagian ki piye? Lah iki luwih cedhak lho, kan gitu. Kan luwih cedhak. Lah kok saudara seibu lah ya, saudara seibu kan sing padha karo ibune, lah iki ibuke bapake padha lho. Kan gitu. Paham nggih? Nah, sekarang begini. Dalam keadaan saudara laki-laki sekandung bersama saudara seibu mendapat bagian dalam harta warisan, jika sisa harta tidak ada, ini khusus jika tidak ada harta. Sisa harta ini kan intensif. Ini kan entek nih, entek. Nah, untuk sisa harta toh, dalam kondisi begini, maka kemudian ulama membahasnya pakai intadi mustarokah. Nah, pakai mustarokah itu bersekutu. Saudara kandung ini bersekutu dengan saudara seibu. Ngoten lho. Gen untuk bagian. Karena ya itu tadi, bukan aneh, mosok aku dulur bapake padha ibuke padha ora entuk bagian. Lah kowe ibuke padha bapaknya beda, itu bagian, tapi ya toh, kan gitu kan? Maka dibuat seperti itu, ya. Ini istihad ya, istihad yang dilakukan oleh ulama seperti itu karena memang aneh, sangat logis. Kalau begitu kan aneh. Maka gini, caranya begini. Apabila saudara kandung laki-laki semua, ya maka semua harta dibagi sama rata. Kalau saudara kandung ada yang laki-laki, ada yang perempuan, maka mereka jadi asabah bersama. Dengan catatan saudara seibu mendapatkan 2 bagian, setiap saudara kandung laki-laki dapat 2 bagian, saudara kandung perempuan dapat 1 bagian. Jadi tidak lagi pakai hitungan ini, dan ya tidak lagi pakai hitungan ini. Hitungannya berubah, bukan seperti ini. Ibu tetap 1/6, suami setengah, sisanya, loh gitu loh. Jadi bukan sepertiga, bukan gitu, tapi digaduke. Jadi semua jadi asobah. Nah, semua jadi asobah, terus dibagi sesuai jumlah itu. Cuman masalahnya begini, ini jane nggih, tesih ada yang janggal, masih ada yang janggal. Tetapi itu yang paling mungkin dilakukan. Begini, karena kalau saudara seibu, qot'inya ya di ayatnya kan lanang wedok iki padha. Ini kotak ini sama bunder ini apa namanya? Bagiannya sama. Tapi nek sedek kandung kan tidak sama. Yang perempuan 1, laki-laki 2. Oh gitu. Jadi beda. Makanya nanti begini. Ini jadi asobah semua. Misalnya 5 orang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 asobah semua.
5 toh, 1, 2, 3, 4, nggih 4 nggih, ini mati wis ana gitu. Cek dianggap wae. 4 orang nggih. Ini 1, 2, 3, 4 ini. Ini jadi asapa bareng-bareng. Terus yang ini dapat 2 bagian, dapat 2 bagian, dapat 1 bagian, dapat 2 bagian, gitu. Masih ada masalah juga kan? Masuk beda, tapi ya ini yang bisa dilakukan memang begitu, karena ini qot'i, ayatnya memang bilang begitu. Ayatnya kalau yang ini itu 2:2 atau 1:1 gitu loh. Jadi tetap beda nih itu bagian nih beda gitu loh. Jadi memang begitu keadaannya. Yang ini sudah diusahakan oleh ulama pakai mustarokah tadi, itu pun bisanya ya seperti itu. Tetap beda lah. Sekarang kasus ini kan tidak ada saudara perempuan kandungnya kan nggak ada. Berarti sisanya mantul dhuwur gitu. Sisanya adalah ini sisa hartanya dibagi ini. Dibagi ini bagiannya padha kabeh. Ngeten. Garapnya begini berarti. Pripun? Nggih, jadi ini kan 1/6 sik nggih. Ini tidak jadi begini garapnya. 1/6 berarti pinten iki? 4 ya. Tak wonten loro. 4 setengah berarti 12. Sisanya berapa? 16 nggih. 8 ya. 8 ini perhatikan. Ini walaupun perempuan tapi dia seibu. Ini seibu berarti dia bagiannya sama dengan ini. Jadi musyarakah itu digabungkan antara bagian ini dan ini. Maka padha-padha asobae ning bagiane sing iki siji gitu loh. Bukan kok sing iki separo mboten. Karena statusnya kalau saudara seibu itu memang laki-laki dan perempuan sama. Tidak 1:2. Saudara seibu loh ya. Maka ini baginya 1 berarti ini dibagi 3. 8 ini dibagi 3. 8/3. Ini bagian masing-masingnya. Masing-masing dapat bagian 8 dibagi 3. 8/3 ini pinten? A gitu sih. Nah, ini juga dapat bagian A, ini juga A, ini juga A. Nah, mengerjakannya seperti itu, mustarokah itu. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Saya ulangi lagi. Ini sebenarnya istihad ulama karena tadi janggal gitu, aneh. Sedangkan saudara seibu saja dapat, kok saudara sekandung enggak dapat, kan aneh. Anehnya, yo ibu podo loh. Kan gitu tuh ya. Makanya tadi dikatakan, wis ngene bapaknya dianggap patuhe. Nah, gitu sampai begitu. Andai kata bapak kami itu batu, berarti kan saudara seibu kan? Jadi begitu kan? Itu makanya itu tadi caranya gitu. Ini tidak terjadi kalau masih ada sisa. Masih ada sisa masih bisa, tapi kalau ini nggak ada sisa masalahnya entek. Karena entek maka caranya mengerjakan begitu tadi. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan monggo. Memang angel, saudara itu memang angel. Sisanya itu bukan dibagi 2 ya? Ribon? Sisanya dibagi 3. Nah kan 3 orang. Saudara kandung laki-laki 1, saudara laki-laki seibu 1, saudara perempuan seibu 1. Gitu? Oh betul. Ini 3. 1 saudara laki-laki kandung, 1 saudara laki-laki ibu, 1 saudara laki perempuan seibu. Ini maksudnya ibu itu bukan gitu pakai seibu gitu ya. Ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Iya. Ulama ini siapa itu? Enggak, ini sudah zaman Rasul dulu, zaman para sahabat. Itu dulunya memang begitu terus dibahas begitu. Karena ya janggalnya karena tadi kasus tertentu jadi janggal. Maka itu hanya berlaku ketika tidak ada sisa.
Kalau ada sisa kembali ke normal lagi, walaupun bagiannya sidik, apa ini untuk bagian gitu loh. Memang begitu kedudukannya. Di kandung karo ibu sedulur kandung sok kalah harus juara seibu. Tapi kalau sebapak malah enggak. Sebapak itu begitu ada ini sebapak itu enggak dapat gitu loh. Malah enggak ada masalah gitu. Tapi yang seibu ini loh masalahnya itu. Oke. Ada lagi? Yang nomor 15 itu kan saudara lebih dari satu orang ya. Nomor 15 di halaman 14 nomor 15 tanpa memperhatikan saudara dari arah ibu atau bapak, adanya mereka ini mengurangi bagian ibu dari sepertiga menjadi seperenam gitu. Jadi begitu ada saudara, mau seibu, mau sebapak, mau kandung, itu ibu bagiannya tidak lagi sepertiga. Padahal kalau tidak ada anak, jadi kan sepertiga gitu. Tapi begitu ada saudara, mengurangi bagiannya ibu, gitu. Ibu jadi berkurang jadi seperenam. Adapun bagian mereka sendiri tergantung kedudukannya masing-masing dan keadaan susunan ahli waris. Nah, ini ben lebih detail saat ini sing damel soal masing-masing bikin soal di sini nanti yang jawab yang lain. Jadi ngeten mawon. Dihitung jenengan kagungan keluarga to nggih, punya keluarga terus diandekan. Nah, diandekan. Yang mati saya gitu aja lah. Sing gampang nggih. Jadi jenengan sedo terus bagiane putra-putra jenengan pinten. Nah, gitulah. Saat ini ngeten nggih. Sinten saya sing badhe nulis mriki. Enggak apa-apa. Atau saya dulu saya. Contohnya saya aja. Gampang ya. Ini contohnya saya dulu, nanti berikut masing-masing bikin contoh supaya kita bisa tahu kalau kita nggarap ngene dhewe itu bisa gitu loh. Ya. Ini saya Irwan ini. Irwan mati gitu kan ya. Ahli warisnya itu yang sekarang ada enggak? Ibu, istri, terus 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Harta warisnya 24 saja kan gampang. Nah, sekarang bagian masing-masing berapa? Yang mati 1, saya gitu. Saya mati. Silakan dikerjakan, monggo. Ibu dapat berapa, istri dapat berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, nanti kita masing-masing begitu biar kita tahu gitu loh. Nanti silakan yang bikin soal siapa saja silakan. Yang diandekan mati kita saja. Nek andekan mati wong liya ndak rapi nak gitu. Yang mati kita, terus mereka dapat berapa itu?
Monggo, silakan. Kita garap, monggo. Jangan saya yang ngerjakan. Saya bikin soal. Monggo, silakan. Gampang tadi ini. Sinten sing badhe ngerjakan, silakan. Dibuat pecahan ya boleh, kalau tidak mau ngitung buat pecahan aja boleh. Anak laki-laki saya 3, anak perempuan saya 4. Kita kerjakan, monggo. Kita tunggu dulu sih, apa pasti waktu ini. Yang pun badhe garap nggih monggo. Nggih, itu enggak apa-apa, boleh. Dicek sih ini kan garapnya pripun nek bener lagi. Monggo. Sak entek waktune lho ini. Monggo, monggo.
Saya 17, 24 kurangi 7. Sebelas kurangi dibagi 10 karena anak laki-lakinya 3. 3 itu berarti kan 6 ya. 6 bagian. Anak perempuannya 4, berarti 6 tambah 4 10 kan. 17 dibagi 10, 1,7 itu bagian untuk anak perempuan, gitu oke. Bagian anak perempuan 1,7, bagian anak laki-laki 2 kalinya. 2 kali 1,7 3,4. Oh, terus nggih. Sok. Kamu enggak Pak Kamiti? Soal jenengan sing sedo jenengan. Ada yang benar-benar nih, ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham, tolong ditanyakan ya. Ampun candle, bener apa? Silakan. Yang belum paham di sebelah mana? Saya ulangi ya. Ibu 1/6. 1/6 kali 24 sama dengan 4. 24 dibagi 6 itu 4. Gitu. Istri 1/8 karena ada anak, istri dapatnya 1/8. 1/8 kali 24, 24 dibagi 8 itu 3. Terus sekarang kita lihat sisa, karena anak kan jadi dapat sisa karena ada anak laki-laki, maka anak itu asobah. Sisanya berapa? Ini 4, ini 3. Asalnya 24, maka 24 dikurangi 4 dikurangi 3. Jadinya 17. 24 dikurangi 7 ya. Ini kan 4 tambah 3 7. Jadi 24 kurangi 7 17. Sisanya 17. Dari 24 itu masih tersisa 17. Berapa bagian anaknya? Sekarang kita hitung dulu anaknya. Anaknya 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak perempuan bagiannya 1 toh nggih? Anak perempuan bagiannya 1, anak laki-laki bagiannya 2. Maka anak laki-laki 3 orang kita kalikan 2 karena masing-masing bagiannya 2. Kalikan 2 kali telu ping loro 6. Gimana? Nggih. Anak perempuannya 4. 4 dikalikan 1 ya 4, gitu kan? Ini 6, ini 4, berarti 10. Maka sisanya itu dibagi 10. Bagian itu tadi itu untuk anak perempuan. Karena kan bagian 1 tambah 1 bagiannya kan. Bagiannya ini anak laki-lakinya 3 jadinya 6, 3 4 anak perempuan jadinya 4. 6 tambah 4 10, maka 17 dibagi 10 1,7. Ini bagian untuk anak perempuan. Karena tadi kita ngitung 1 bagian. Bagian anak perempuan 1. Bagian anak perempuan 1, 17 1,7. Ini setiap anak perempuan mendapatkan 1,7. Setiap anak perempuan, karena anak perempuannya kan 4. Masing-masing dapat 1,7. Masing-masing, oke. Terus anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Karena 2 kali 1,7 kalikan 2 hasilnya 3,4. Masa kok kita dereng mudeng. Kalau tidak paham monggo silakan tanya, tidak apa-apa. Tidak usah malu, mboten usah sing liyane ra kono ngisin-ngisin wis. Aja ngono tok ora iso, jangan. Orang beda-beda kowe. Silakan yang tidak paham silakan tanya. Mboten napa-napa. Tak derenge soale Pak Kamiti kowe. Mboten napa-napa ditanyakan sebelah mananya. Yang tidak paham sebelah mana nanti saya coba menerangkan. Mudah-mudahan saya bisa menerangkan. Nggih. Bagian ibu nggih, pripun? Ya. Bagian ibu yang halaman berapa di sini? Halaman 10 nggih. Halaman 10. Kan yang pertama pertanyaannya kan meninggalkan anak dulu. Nggih. Kalau meninggalkan anak ibu kan dapat 1/6. Nggih, jadi yang dipakai yang nomor 1 dulu. Nggih. Kalau tidak ada anak baru ke soal nomor 2. Ini kan ngeten. Jadi kan gini toh, Mas. Ini ibu ya, apabila apakah mayit meninggalkan anak atau cucu? Kalau iya, ibu dapat 1/6. Ini kan punya anak.
Saya kan punya anak gitu. Pernah. Ada lagi? Tidak ada nggih? Tit. Kita rung, ente sing rung mudeng kita. Ampun pekewuh nggih. Jangan sampai jadi beban. Aku ora iso ning aku takon napa-napa. Nggih sing isin-isin rasa ora takon wong isin-isin. Wong ora iso tenan gitu ana. Enggak apa-apa. Jangan malu untuk bertanya kalau tidak paham. Pripun Pak Jo? Paham? Saya bingung. Tidak paham nggih? Kita mulai niki. Pak Parman paham nggih? Nggih pun monggo. Sekarang contoh kasusnya kasus nyata. Kasusnya Pak Kamidi. Diandaikan yang meninggal Pak Kamidi. Nah, beliau lebih tahu ahli warisnya siapa kan, beliau lebih tahu. Ya, kadang-kadang soalnya kadang-kadang gampang loh gitu. Soal angel terus ya kadang-kadang gampang. Istrinya berapa? Nah itu, Pak saudara laki-laki. Monggo silahkan dikerjakan. Ada yang bisa langsung kerjakan? Pripun? Enggak terbaca. Oke. Oke. Kalau kita ngerjakan punya kita sendiri kan enak, jadi realistis gitu loh, realita. Ditulisnya di depan. Ya apa-apa. Oh, faktanya ada itu, ada saudara ya, faktanya ya. Monggo silahkan kerjakan. Ah ya, monggo. Masolihin langsung rampung itu nih. Ibu bapak pun sedo ya? Pun sedo. Istri dapat 1/8, 3 atau anak laki-laki asobah, habis 21. Saudaranya nggak dapat karena terhijab oleh anak. Ada anak laki-laki, saudara itu nggak dapat. Paham ya? Oh, silakan monggo Mas Solihin. Ini kasusnya Mas Solihin bentar. Yang diandaikan yang meninggal Mas Solihin ya. Ya kan enggak apa-apa toh, boleh toh. Istri, bapak, ibu, satu anak laki-laki. Monggo silakan yang mau mengerjakan sinten niki. Pak
keli mau nyoba kerja kan? Istri, bapak, ibu, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Kalau Pak Toyib, Mas pakai. Bapak Pur. Karek sidik waktu ini satres kan enggak satres. Kalau angel dikasih notasi aja X atau A gitu enggak apa-apa. Kira-kira angel begini. Yang penting hitung-hitungannya bener kan ya. Salah itu karena tinggal kalkulator rampung. Kalau pecahan, pecahannya misalnya 10.000 didung wong 11 ngono hitungnya angel lagi. Nek sak miliar didung wong 11 tetep iso ngitung gitu. Ya kudu akeh soalnya. Koma ngecekelkan. Jadi ini ya, istri dapat bagian 1/8 karena ada anak. Diperhatikan dulu nggih. Tolong berhenti dulu. Istri 1/8 karena ada anak, maka 24 dibagi 8 hasilnya 3. Bapak, ibu itu kalau ada anak, bapak dan ibu dapat 1/6. Bapak 1/6, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Ya, bapak 1/6 kali 24, 4. Ibu juga 1/6 kali 24 juga artinya 4. Kemudian sekarang tinggal menghitung bagian asobah, yakni anak. Karena ada anak laki-laki, maka semua anak itu jadi asobah bareng-bareng. Caranya yang sudah dibagikan itu dikurangkan dulu. 3 tambah 4 tambah 4 itu hasilnya 11. Maka 24 harta warisnya 24 ini dikurangi 11 tinggal 13. Ini ya. 13 dibagi berapa? Karena anak laki-lakinya 1 dikalikan 2 jadinya 2. Anak perempuannya 2 dikalikan 1 jadi 2. Maka dibagi 4. 13 dibagi 4. 13 bagi 4 ini bagian untuk anak perempuan. Gitu nggih. Bagian anak perempuan 3/1/4 ini bagian anak perempuan, lalu untuk bagian anak laki-laki 2 kalinya ini. Nah, gitu. 2 kali bagian anak perempuan. Jadi pokoknya dihitung cah lanang, anak lanang di pinggir loro, anak wedok di pinggir siji. Wis kecekel ditambahke jadi penjumlahan. Lalu sisa harta dibagi. Hasil ini tadi itu adalah bagian untuk anak perempuan. Nah, gitu ya saya. Jadi 13/4 itu bagian untuk 1 anak perempuan. Karena anak perempuannya 2 toh. 13/4, satu lagi 2 kali 13/4. Jadi 26/4 hasilnya ini. 6,5 itu.
Cukup ya? Ya baik, PR-nya nanti masing-masing dari kita bikin soal untuk dirinya sendiri. Ya. Besok insya Allah kita kerjakan. Bikin soal masing-masing yang dirinya sendiri, nanti kita garap sisi-sisi. Nah, bareng-bareng ya, ketenan. Garap gitu. Dianggap yang mati kita gitu. Ojo wong liya, kita saja yang mati. Kita mati lalu bagian ahli waris saya itu berapa? Nanti kan saya bisa cerita. Nduk, nek bapak mati bagian iki lho ya. Ning syaratnya bapak mati lebih dhisik. Nek mungkin mati lebih dhisik beda neh gitu kan. Kecuali kalau tambah anak lagi beda neh. Anaknya lahir lagi. Gitu ya. Jadi besok tolong masing-masing dari kita bikin untuk dirinya sendiri dulu. Nanti nuliskan di situ, kita garap bareng-bareng gitu ya. Semuanya. Kan apal lagi. Anakku piro kelingan mboten? Kelingan to maksudnya. Mantu ditulis ora apa-apa wis. Ya cobaan mantu. Oh, nggih. Alhamdulillah, nggih. Sudah nggih? Cukup? Berarti ada sudah untuk contoh berarti enggak usah yang lainnya saja. Baik, qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah.